welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 24. Kecurigaan David kepada Aurel. Naya masih terdiam menatap ke 10 gaun yang berada di dalam lemari kecil satu persatu. Bagaimana tidak bingung? Semua gaun yang berada di toko itu sangat indah dan mewah. Daniel yang berada di samping Naya dengan memeluk pinggang Naya dengan posesif, ia sesekali menguap. "Kau lama sekali dalam memilih gaun," sindir Daniel. Ia memasang wajah polos dengan mata yang tak berani menatap Naya. Bagaimana Daniel akan berani? Setelah ia mengucapkan kalimat sindiran itu, Naya langsung menoleh ke arahnya dengan bola mata yang menatap tajam dirinya. "Kalau begitu kau saja yang pilih." Naya mendengus kesal. "Baiklah," sahut Daniel. "Bungkus semuanya," ucap Daniel kepada pegawai tokonya. "Baik tuan, dimohon tunggu sebentar," sahut mereka satu persatu. Tapi tidak dengan Naya. Ia begitu terkejut saat mendengar Daniel memerintah pegawainya untuk membungkus 10 gaun mewah itu. "Kau sakit ya? Buat apa gaun sebanyak itu?" tegur Naya. "Tidak sayang, aku sangat sehat." Daniel tergagap pelan. "Dan semua gaun itu tentu saja untukmu," sambung Daniel. "Hah?" Naya seperti orang linglung yang kebingungan. Tidak, aku tidak membutuhkan semua gaun itu," tolak Naya dengan bergeleng kepala. Naya tidak bisa mengambil ke-10 gaun itu. Karena di rumah pun Daniel sudah menyiapkan banyak gaun dan dress untuknya. Bahkan Daniel tidak menyiapkan satu ruangan khusus untuk menaruh baju atau barang-barang mewah miliknya. Bukan hanya baju atau sepatu, Daniel sudah menyiapkan banyak tas-tas berkualitas dan juga perhiasan berlian. Waktu kemarin Daniel menunjukkan semuanya, betapa terkejutnya Naya melihat banyaknya barang-barang miliknya. Di dalam ruangan itu, semua barang tersusun begitu sangat rapi dalam lemari. Dan ada satu tablet di setiap satu lemari. Tablet itu dipergunakan untuk mencari tahu apa saja yang ada di dalam lemari tersebut. Ia membersihkan ruangan itu pun ada 5 orang khusus. Mereka harus membersihkan debu-debu kecil yang tak terlihat. Semua telapak tangan mereka harus menggunakan sarung tangan. Karena Daniel tidak ingin jika sidik jari mereka ada di setiap barang-barang. Ya, baiklah sayang," sahut Daniel lagi. Ia bergeleng kepala melihat tingkah menggemaskan Naya. "Aku ingin berjalan-jalan," pinta Naya dengan wajah imutnya. Daniel menyipitkan matanya. Ia memutar bola matanya kanan dan kiri. "Awas saja kalau ada laki-laki yang melirik istri kecilku," batin Daniel kesal. "Tidak boleh begitu di tempat umum." Daniel menyentil kening Naya pelan. Itu hukuman buat Naya karena sudah bertingkah geni di depan umum. Bukannya Daniel marah, ia hanya tidak suka Naya mengedipkan mata kepadanya di tempat umum. Bisa saja para pria melihat itu dan akan menjadi salah paham. Naya mengerujutkan bibirnya, menatap Daniel dengan cengengesan. "Rasakan nih." Naya langsung mencubit pinggang Daniel dan langsung berlari keluar. Sebelum menjauh, Naya menjulurkan lidahnya kepada Daniel dan membentuk kedua jarinya huruf P. "Hei kau, mau lari kemana kau sayang?" panggil Daniel. Ia pun langsung mengejar Naya. Keduanya keluar dari toko seperti baru saja merampok. Mereka berlari. Naya yang berada di depan, ia sedikit bingung. Naya bingung ia harus berlari kemana. Sedangkan ia saja tidak tahu setiap seluk-beluk pusat perbelanjaan itu. Naya pun menghentikan langkahnya. Baru saja Naya berhenti, pinggangnya sudah ada yang memeluk dari belakang. "Akan kuhukum kau nanti," bisikan dari Daniel membuat bulu kuduk Naya merinding. Naya seperti orang yang keselak biji salak di tenggorokan. Ia membulatkan matanya.
seperti itu karena Daniel terus meniup-niup telinganya, sehingga membuat Naya semakin dibuat merinding. 1 jam sudah berlalu. David dan Aurel masih berada dalam pesawat. Keduanya baru saja selesai melakukan ritual suami istri. Namun ada yang sedikit ganjal. Saat ini, Aurel sudah tertidur tanpa sehelai benang pun. Sedangkan David, ia masih terdiam sambil berpikir. Darah lagi. Kenapa dia kembali mengeluarkan darah? Itulah yang ada di dalam pikiran David. Pria itu bingung apa yang terjadi kepada Aurel. Kenapa Aurel bisa kembali mengeluarkan darah saat berhubungan? Ada yang tidak beres. Sepertinya aku harus membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa, ucap David pelan. David pun pergi dari kamarnya, meninggalkan Aurel sendiri. Pria itu berharap apa yang ia pikirkan tidak benar. Mana mungkin dia berhubungan dengan banyak pria. Tapi darah itu, David terus saja memikirkan masalah itu, karena ia tahu kalau mengeluarkan darah kembali berarti orang itu memiliki penyakit. Apalagi darah yang dikeluarkan Aurel cukup banyak. Awas saja jika dia pernah berhubungan dengan banyak pria sebelum aku. Jangan harap kau bisa hidup tenang, tugas David. Ia sedikit curiga kalau Aurel pernah melakukan hubungan suami istri kepada banyak pria. Di bandara, saat ini ada seorang kakek baru saja tiba. Kakek itu tak lain adalah kakek Juan. Beliau ingin menghadiri pesta pernikahan rekan kerjanya. Rekan kerja beliau tak lain adalah Daniel. Mereka kini sedang melakukan kerjasama dalam membangun satu proyek. Keduanya sudah cukup lama kenal, dan baru kali ini kakek Juan pergi ke Indonesia. Kedatangan kakek Juan di bandara sudah ditunggu oleh satu mobil mewah dan dikawal oleh 2 mobil lainnya. Itu semua sudah disiapkan oleh Daniel karena kakek Juan harus membutuhkan pengawal. Kakek Juan sebenarnya ingin menolak, namun beliau memilih mengiyakan apa yang diucapkan oleh Daniel. Saat beliau pergi ke Indonesia, beliau tidak menggunakan satu pengawal pun. Mungkin itu sangatlah berbahaya bagi seorang pengusaha sukses yang bepergian sendiri. Bisa saja orang jahat melakukan sesuatu kepadanya. Alasan kakek Juan tidak ingin adanya pengawal karena beliau merasa tidak akan ada yang mencelakainya. Selamat datang di Indonesia, Tuan Besar, sapa Abai seraya membukukan badannya. Kakek Juan hanya menganggukkan kepalanya dan mengikuti Abai menuju mobil. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.